Assalamualaikum Pak Tirto, boleh saya mengganggu Pak Tirto? Waalaikumsalam Pak Agus. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Tirto. Pak Tirto sendiri gimana? Alhamdulillah juga bagus. Ya, alhamdulillah juga bagus. Barangkali dari pertemuan kali ini sepertinya ada yang ingin Pak Agus obrolkan ya. Nampaknya Pak Tirto sudah menangkap aura di wajah saya bahwa ternyata saya memang ada beban Pak Tirto. Seperti Pak Tirto ketahui, saya akan ditugaskan Bapak sudah sekitar 3 tahun untuk jaga gawang di kelas 1 Pak Tirto. Ternyata kelas 1 sulitnya bukan minta maaf lagi tapi minta ampun. Jadi saya mengalami kendala Pak Tirto. Jadi ketika saya mengajar kelas 1, ada beberapa siswa saya, ya, tidak begitu banyak lah Pak Tirto, sekitar 3-4 siswa yang sampai saat ini tidak bisa membaca dan mengenal huruf Pak Tirto. Itu dilema bagi saya Pak Tirto. Saya tunggu dia sampai bisa membaca, kasihan dengan anak-anak yang sudah lancar membaca. Saya tinggalkan, juga kasihan sama dia. Ya barangkali Pak Tirto bisa sedikit memberikan pencerahan atau jalan keluar terbaik lah Pak Tirto bagi diri saya yang sudah mudeng ini Pak Tirto. Iya. Ya Pak Agus, terima kasih ya Pak Agus sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membersamai Pak Agus ya, untuk ngobrol-ngobrol ya. Tadi Pak Agus sudah mengungkapkan masalahnya. Adanya beberapa murid Pak Agus kelas 1 Pak Agus ya, yaitu sekitar 3 betul, yang masih mengalami keterlambatan membaca atau bahkan tidak mengenal huruf Pak Agus ya. Betul. Memang setiap kelas itu pasti ada masalahnya sendiri-sendiri Pak Agus ya. Namun saya sebelum kita panjang lebar tentang masalahnya Pak Agus, saya ingin tahu dulu kira-kira apa harapan Pak Agus dari obrolan kita kali ini? Ya, maaf sebelumnya Pak Tirto. Makanya saya cerita sama sambian, ada suatu hal besar yang saya harapkan saya bisa mendapatkan solusi terbaik sehingga kemudian saya menemukan jalan keluar sehingga anak-anak didik saya yang sudah tidak bisa membaca bahkan mengenal huruf itu bisa layak seperti teman-temannya yang lain Pak Tirto. Itu jadi obrolan ini saya harapkan bisa memberikan jalan keluar atas permasalahan tersebut Pak Tirto. Oke, artinya Pak Agus menginginkan bagaimana murid-murid Pak Agus itu semuanya dapat mencapai kompetensinya ya Pak Agus ya. Betul dengan irama dan perkembangan masing-masing. Oke Pak Agus ya. Kalau boleh tahu Pak Agus, sementara ini dalam Pak Agus melaksanakan pembelajaran, metode apa saja yang sudah Pak Agus gunakan dan media apa saja yang sudah Pak Agus gunakan untuk mengajarkan anak membaca itu Pak Agus? Jadi malu sendiri Pak Tirto, saya buka kartu nih. Oh, ya enggak usah. Enggak apa-apa Pak Agus, ini terbuka aja ya kan? Ya, saya dan aku sama ya. Iya, buka kartu nih Pak. Bukan sama Pak, enggak apa-apa kok Pak, kepala sekolah saya. Saya metode menggunakan metode jadul Pak Tirto, sebenarnya metode jadul, metode ya mungkin metode yang diterapkan guru-guru kita dulu Pak Tirto. Jadul langsung pengenalan huruf, langsung suruh ya. Saya beranggapan bahwa dengan metode ini saya juga sukses karena membuktikan saya dan Pak Tirto bisa membaca karena pakai metode ini. Tapi ternyata ketika saya terapkan di kelas saya, tidak sukses Pak Tirto. Jadi ada beberapa siswa
yang mengalami hal tersebut. Mm-mm. Tapi maaf, saya juga panjang lebar nih cerita Pak Tirto. Mungkin Iya, biar tambah keluar boleh, boleh. untuk sahabat. Oh, Iya. boleh, sangat bagus, boleh gitu. Iya betul. Biar Silakan, tambah bagus. plong. Iya, ini Iya. yang Silakan bagus. membuat saya darah tinggi kumat Pak Tirto. Dipikir terus Pak Tirto. Ya, silakan bagus. Jadi Nggak apa-apa. begini Pak Tirto, setelah saya identifikasi dari beberapa murid saya yang tidak bisa membaca, ternyata Pak Tirto sebagian besar diantaranya mereka belum duduk di bangku PAUD atau TK sebelumnya. Itu Pak Tirto yang pertama. Oh, Jadi dia iya. langsung sekolah SD gitu, langsung belum melalui Iya, TK itu yang pertama. Iya. Yang kedua, setelah saya anjang sana ke rumahnya, ya pakai buku kunjungan rumah seperti yang ditugaskan Bapak, kan ada buku kunjungan rumah Iya, Pak. iya. Ya, Saya betul. mengunjungi satu persatu murid saya. Ternyata setelah saya melakukan kunjungan rumah, rata-rata orang tuanya pada sibuk, kan seperti Pak Tirto Oh, ketahui. iya. Mm-mm. Geografis sekolah kita kan petani Pak Tirto. Jadi pagi-pagi Iya. kadang-kadang mandi sendiri, pakai baju sendiri, kadang-kadang topinya kebalik, dasinya kebalik, kadang-kadang sepatunya kebalik Pak Tirto. Ya mungkin lah karena Iya, sibuk iya, orang tua betul. mereka. Jadi karena Iya, faktor iya. kesibukan orang tua sehingga kurang perhatian mungkin itu Pak Tirto yang saya telaah, Iya. saya identifikasi. Jadi saya Mm-mm. berharap ya itu Pak Tirto, metode saya jadul, Mm-mm. pakai Mm-mm. metode zaman bahula dulu seperti saya. Mm-mm. Barangkali Pak Tirto ya bisa memberikan pencerahan lah pada saya Pak Tirto. Iya. Mari kita terus gali kita ya, gila bagaimana Pak Agus ini bisa menggali apa yang ada di benak Pak Agus. Saya yakin Pak Agus ini sebenarnya ini bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan solusi Pak Tirto yang bisa ada dalam aja. diri Pak Agus sendiri. Oke, bagus. Setelah saya tadi mencermati apa yang disampaikan Pak Agus, sebenarnya di sini menggarisbawahi ada 3 yang menyebabkan dari masalah tadi yaitu lambatnya kemampuan membaca anak. Yang pertama Pak Agus tadi sudah menyatakan sendiri bahwa metode yang digunakan adalah metode jadul atau mungkin cara anunya disebut konvensional ya, metode konvensional gitu. Ya, Nah, kemudian yang kedua, di mana mungkin dari 3 atau 4 siswa murid tersebut tidak lulus TK atau tidak sekolah TK Pak Agus ya. betul Pak. Itu biasanya terjadi di daerah-daerah masih ya, seperti sekolah kita juga akhirnya mengalami seperti itu juga. Dan yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua. Nah, kita sudah bisa mengidentifikasi Bagus dari permasalahan ini, ternyata ada 3 yang perlu kita obati bersama-sama ya Bagus ya. Nah, dari 3 Betul, Pak. permasalahan ini, barangkali misalnya sekarang yang pertama Bagus ya, Bagus menggunakan metode yang masih konvensional agar barangkali anak lebih bisa menerima apa yang kita ajarkan, pembelajaran lebih menarik, lebih menyenangkan, sehingga anak itu lebih cepat bisa menangkap pelajaran, lebih bisa cepat membaca. Kira-kira ada tidak Pak Agus? Pak Agus punya gambaran tidak metode yang bisa membuat anak itu lebih cepat membaca? Barangkali ada Pak Agus. Wah, gambaran banyak Pak Tirto. Gambaran banyak di saya. Termasuk nanti mungkin saya akan menggunakan metode-metode yang sekarang, misalnya saya akan menggunakan Bigbook itu Bigbook Pak Tirto. Saya akan menggunakan huruf itu padanan kata langsung ditempel gitu Pak Tirto, seperti itu juga. Atau nanti saya butuh kartu huruf itu Pak Tirto, itu belum saya terapkan, belum terapkan. Terus saya mungkin juga mau memanfaatkan alat IT proyektor yang ada di kelas saya Pak Tirto. Saya akan menggunakan metode dengan video-video pembelajaran pengenalan huruf dan mengejar huruf sambil ada lagu-lagunya, sambil ada warna-warna menariknya, sehingga murid menjadi lebih tertarik dan ada nuansa perbedaan. Jadi mungkin itu yang akan saya kembangkan ke depan Pak Tirto. Nah, ini yang hebat Pak Agus. Yang hebat dari Pak Agus ya ini. Akhirnya Pak Agus sendiri ternyata punya gambaran yang bagus
ya tentang pembelajaran, bagaimana membuat pembelajaran itu menarik bagi murid. Ya, jadi untuk menangani atau mengatasi kendala yang pertama, yaitu tentang metode pembelajaran, Pak Agus sendiri sudah punya jalan keluarnya, yaitu dengan menggunakan media atau mungkin juga bisa disebut dengan sumber belajar, Bagus ya, big book ya Bagus ya. Jadi buku Betul, yang ada betul. gambar-gambarnya itu Bagus, yang besar ya Pak. Kemudian Iya, ada betul, kata-kata yang bisa dibaca sesuai. Oke. Kemudian juga bisa menggunakan kartu kata, kartu huruf ya, atau mungkin nanti bisa Iya, betul. dilanjuti dengan kartu kata, Bagus ya, sesuai dengan Betul Pak Tirto. hasil dari pembelajaran itu, bagaimana perkembangan yang sudah dicapai. Nah, kemudian juga Betul. nanti ada video pelajaran. Wah, ini yang sangat bagus, yang sudah kekinian bagus. Nah, jadi sudah teratasi untuk masalah pertama. Untuk masalah kedua, mungkin kalau masalah anak yang belum TK atau tidak mengenyam bangku TK, ya ini tidak bisa kita atasi Bagus, artinya tergantung kepada orang tua. Nah, tetapi yang ketiga ini menarik Bagus. Yang menarik adalah kurang perhatiannya orang tua. Iya Bagus ya. Kurang perhatian dari orang tua. Nah, betul. Selama ini mungkin dari beberapa siswa memang kurang perhatian dari orang tua. Mungkin Bagus ya, mungkin di rumah dia kurang bisa orang tua kurang bisa membersamai mereka belajar, atau bahkan sama sekali tidak sama sekali orang tua itu membimbing anaknya. Menurut Pak Agus, kira-kira ada tidak jalan keluar agar kita itu memberikan masukan lah kepada orang tua agar anak itu diperhatikan? Barangkali Pak Agus punya solusi untuk ini. Coba Pak Agus, apa kira-kira Bagus? Ya, maaf sebelumnya Pak Tirto. Jadi saya Pak Kewu karena nanti ini takut dikira saya mendikte menyuruh Bapak Pak Tirto. Ya maaf sebelumnya Pak Tirto, ya maaf Pak Tirto. Saya tidak Bagus ya. Saya berharap Pak Tirto bekerja sama dengan komite sekolah, kemudian dengan komite sekolah ditindaklanjuti mengumpulkan para wali murid kelas 1 khususnya kelas saya. Jadi ketika dikumpulkan, Pak Tirto menjelaskan bahwa pada dasarnya sekolah hanya berapa jam saja, 5-7 jam, 6 jam di sekolah, tapi selebihnya kan di rumah. Jadi pada dasarnya kita mau ekstra berapapun ketika tidak didukung oleh para wali murid, ya kosong juga Pak Tirto. Jadi intinya Pak Tirto mengajak para wali murid lah menggugah kesadaran mereka agar yang memperhatikan keberadaan anak didiknya, sehingga bukan hanya pihak sekolah. Jadi sekolah memberikan pelajaran, tapi jika tidak ditindaklanjuti, dikontrol, diawasi di rumah, percuma juga Pak Tirto. Jadi itu permohonan saya buat Pak Tirto. Iya, betul Bagus. Oh ya, itu termasuk yang sangat baik ya dari Pak Agus. Mungkin nanti dalam waktu dekat ini saya akan mengundang para wali murid. Nanti kita kumpulkan Pak Agus ya. Kenapa ya masukan atau pengarahan bagaimana artinya pentingnya orang tua dalam membersamai anak belajar di rumah ya Pak Agus ya. Barangkali ini akan nanti bisa membantu. Oke, Pak Agus. Beberapa kendala saya kira sudah tadi sempat tercerahkan dari pemikiran Pak Agus sendiri. Nah, ini ke depannya dalam pembelajaran kira-kira apa yang akan Pak Agus rancang atau laksanakan nanti terkait dengan menangani beberapa murid yang lambat dalam hal membaca ini? Oh ya, baiklah. Jadi saya sudah ada gambaran nih Pak. Kalau dulu tadi gambarnya masih remang-remang, samar-samar, tapi sekarang sudah gambarannya jelas. Sangat jelas. Jadi mungkin pertama saya akan mempersiapkan dulu, ya mungkin saya akan mempersiapkan RPP berdiferensiasi untuk siswa-siswa saya. Jadi untuk siswa yang agak tidak bisa membaca, terlambat mengeja, mungkin ada katakanlah ada kelainan atau perlakuan lain dibanding dengan siswa-siswa yang lain. Kemudian saya akan menggunakan metode big book, metode kartu huruf, terus kartu kata, dan yang ketiga mungkin akan memanfaatkan media IT. Tapi maaf sebelumnya mohon dukungannya untuk Pak Jausa itu Pak Tirto. Saya minta bantu saya Pak Tirto. Iya. Yang canggih itu soalnya saya masih masuk zaman jadul, nggak tahu IT. Jadi saya harap Pak Tirto bisa menyuruh Pak Jausa agar membantu saya.
mungkin. Dan mungkin juga Pak Tirto saya akan melakukan pembelajaran lagi buat 4 murid saya ini setelah jam pulang. Mungkin saya akan privat kembali Pak Tirto, sehingga mereka menjadi lebih paham. Iya, itu ada jam tambahan mungkin. Itu solusi yang saya rancang Pak Tirto. Iya. Bagus sekali, bagus ya. Bagus sekali. Tadi Pak Agus sudah merencanakan aksi ya dalam kira-kira kapan itu Pak Agus nanti akan melaksanakan itu? Ya, saya pakai Yusuf Kalla, lebih cepat lebih baik Pak Tirto. Minggu depan sudah bisa. Iya, sip. Sudah bisa dimulai. Ini iya bagus ya. Nanti lama-lama kalau dibiarkan lupa bagus ya. Jadi kalau cepat kan kita action ya bagus ya. Terima kasih semangatnya bagus. Iya Pak Tirto. Iya, jadi Pak Agus dalam waktu 1 minggu ini dalam minggu ini ya sudah bisa istilahnya merancang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi untuk kita. Iya, kan sekarang Sabtu, lusa Senin sudah saya goes Pak. Ya, tadi Pak Agus sudah menyatakan atau meminta saya untuk menghubungi juga Pak Jose yang bisa membantu Pak Agus. Ya, Pak Jose memang betul. Terkait dengan penyediaan media pembelajaran, dia lebih menguasai IT, ya. Mungkin nanti bisa sekaligus juga mengingatkan saya Pak Tirto, kan saya sudah tua, barangkali saya lupa Pak Tirto. Takut pikun Pak Tirto. Siap, berarti komitmen Pak Agus sudah cukup bagus ya. Saya salut sama Pak Agus sudah dengan komitmennya bagaimana membuat pelajaran itu nanti lebih menarik dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang sudah disebutkan Pak Agus tadi, untuk terutama mengatasi 3-4 siswa yang lambat membaca tersebut. Di akhir kita Pak Agus, nampaknya ini waktu kita sudah hampir habis Pak Agus ya. Coba Pak Agus barangkali dari obrolan kita kali ini Pak Agus, apa yang bisa Pak Agus simpulkan? Ayo. Saya sudah bisa menyimpulkan bahwa saya bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan saya dengan cara saya membuat RPP berdiferensiasi, dengan saya memperbaharui metode-metode saya, dengan kerjasama kolaborasi dengan teman-teman yang bisa IT sehingga pembelajarannya menarik menggunakan video, dan saya juga bisa menambah pembelajaran 1 sampai setengah jam sampai 1 jam setelah jam pulang agar murid-murid siswa tersebut bisa terbiasa dan bisa membaca kembali Pak Tirto. Kira-kira seperti itu Pak Tirto. Iya, bagus sekali itu bagus ya. Semoga semangatnya Pak Agus ini bisa dituri oleh teman-teman yang lain ya, semangat yang jos ini. Siap, Semoga apa yang direncanakan Pak Agus, hasil dari obrolan kita kali ini terrealisasi dan mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang diharapkan oleh kita bersama. Ya. Amin. Bagus ya. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih bagus ya. Tidak usah bosan Pak Agus ya. Barangkali 1 minggu ke depan setelah Pak Agus melakukan aksinya bisa ajak saya ngobrol lagi kembali ya. Terima kasih Pak Agus. Iya, terima kasih betul. Iya Pak Tirto. Baik Pak Tirto. Assalamualaikum Pak Tirto. Waalaikumsalam Pak Agus.